Kita bersyukur ya hari ini persidangan di persidangan PN Jakarta Pusat kita sudah kedatangan ya tokoh nasional PD Perjuangan Mbak Ripka Ciptaning atau Mbak Ning ya? Iya, Mbak Ning. Ya, selamat siang Mbak Ning. Sehat ya Mbak Ning ya? Alhamdulillah. Iya ya. Dari pagi nih ya tadi hadir di persidangan ya. Ini kita lagi live streaming Mbak Ning di akun YouTube Gen Banteng. Ya. Nah, boleh nanya-nanya sedikit ya Mbak Ning terkait pendapatnya, kesannya ya terkait apa yang sedang dialami oleh Pak Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Mbak Ning kan mengikuti ya dari awal persidangan ini gitu ya. Oh, dari pra-peradilan bahkan diperiksa KPK juga. Oh ya, yang sempat heboh juga. Kalau Mbak Ning pokoknya datang tuh ada aja kehebohan gitu ya. Ya, nah bagaimana tanggapan Mbak Ning sejak Pak Sekjen ditetapkan jadi tersangka, pra-peradilan, ditahan, kemudian sampai ini sidang ke-19 pembacaan tuntutan dari JPU. Bagaimana tanggapan Mbak Ning? Iya, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Aku mungkin yang datang terus lah. Misalnya ada seminggu 2 kali ya, seminggu sekalinya pasti ada ya. Banyak kan hari Kamis aku ikut pasti. Satu karena apa? Aku punya keyakinan begini. Sekjen tidak merugikan negara, itu ya kan. Dia kan nggak ngambil APBN, nggak apa ya kan. Satu itu. Kedua, kenapa? Pak Sekjen adalah orang kedua partai kita setelah ketua umum partai besar. Patut kita memberikan dukungan. Kalau seorang sekjen lagi sedang punya masalah kita masa bodoh, bagaimana kalau nanti kelas DPC begitu. Kedua, ketiga buat aku kenapa selalu datang di sini, kita bisa ketemu teman-teman banyak, konsolidasi dari daerah-daerah ya kan. Udah itu menjadi satu saling menguatkan kekuatan. Nah, keempat apa? Ini kan dugaan lawan kita ini dengan mengkriminalisasi sekjen ini kan sebetulnya tujuannya kan ketua umum nih sama partai kita. Disangkanya kalau udah sekjen dibeginikan PDI Perjuangan nih habis gitu. Habis, lemah, loyo, nggak bergerak, salah. Justru kita malah konsolidasi di sini kan. Jadi menjadi saling menjadi kekuatan. Jadi menjadi sekjen bisa dianggap lambang perlawanan, sehingga kayak kita tahun 96 dulu Mbak Mega lah gitu kan. Nah, jadi banyak hal yang dikembangkan. Yang kelima, aku juga banyak belajar walaupun itu jengkel, dongkol, aku mau duel sama jaksa kan ya kan. Karena aku kan selama ini taunya ilmu kedokteran, rupanya aku cerita sama Mbak Mega, Mbak aku juga jadi banyak belajar ya dari sisi hukum misalnya. Biasanya itu kan kalau ahli bahasa, kalau di DPR itu kalau kita mau bikin undang-undang, titik, koma, misalnya, dan atau gitu. Rupanya di pengadilan tuh butuh ya, misalnya oke, kata-kata oke tuh kedua orang saling mengenal, saling sepakat, jadi banyak belajar juga gitu. Walaupun kita dongkol kayak hari ini gitu kan, hari ini itu kan kata-kata yang diulang-ulang, yang satu jaksanya ngomong itu nanti yang orang kedua ulang lagi, dan itu sebenarnya kan yang sudah didakwakan waktu itu ya kan, ya kurang kerjaan aja gitu deh. Jadi dia menghadirkan saksi begitu banyak, nggak mempengaruhi, nggak ada perbedaan, nggak ada dirubah apa menjadi satu kesimpulan dia gitu. Jadi aneh. Ini jaksa sekolah pinter-pinter percuma aja ya itu. Terus waktu sebelumnya itu juga kebetulan ada yang ngomong itu kan, yang kecil itu tuh juga menyesalkan sekali, yang langsung waktu itu pengacara kita sempat marah kan, dia ngatain Hasto gini. Ya saya hanya menguji kejujuran Anda aja. Ngeselin banget gitu kan, kayak dia juga jujur aja gitu. Terdakwa sih boleh-boleh aja. Dia punya hak 3 loh, Hasto itu, untuk bicara, untuk diam, untuk bertanya. Kalau aku jadi Hasto gitu, gua diam aja, dia yang rugi, nggak dapat kejelasan apa-apa kan gitu. Aku kan pernah juga dibawa di BIN, di Polda, di mana pernah juga deh. Nah tapi untung besok tuh masih orang sabar, masih mau ngomong. Kalau itu, waduh gila tuh orang statementnya ngetes kejujuran terdakwa tuh boleh, mau bohong, mau pura-pura gila untuk dia
apa misalnya menutupi apa boleh saja, nggak usah dia pakai begitu gitu ya. Dan hari ini lebih mengesalkan, aku tuh kalau nggak udah diperingatkan ibu Mega Neng jaga emosi, rasanya udah ngeselin banget. Emang bikin kita jengkel ya, mudah-mudahan kita 3 kali lagi ini pasti hasilnya itulah Satyam Eva Jayate, pada akhirnya kebenaran lah yang menang, itu yang kita harap. Dan menjelang peringatan 27 Juli aku berharap tadi sama teman-teman Hasto menang, kita doa syukur sambil peringatan 27 Juli. Keren ya. Ya. Keren ya kalau beneran terjadi ya Mbak Ning ya. Aku sih seyakin-yakinnya lah. Karena Satyam Eva Jayate itu betul kebenaran lah yang akhirnya yang menang. Kita harus buktikan itu. Ini agak menarik sebenarnya Mbak Ning ya. Saya secara pribadi berkeyakinan tidak ada yang kebetulan. Ya. Tadi Mbak Ning juga ada nyinggung soal bulan Juli. Ya. Putusan Pak Sekjen ini bulan Juli. Partai PD Perjuangan ini kan punya kisah sejarah yang tidak terlupakan, ya kan. Awal mulai berdirinya PD Perjuangan yang sebesar ini kan dari situ. Iya. 4 Juli. Jadi bulan Juli ini punya kesan. Jadi bagaimana kalau tanggapan Mbak Ning tadi kalau? Iya itu, gue bilang kan Juli itu memang kan kalau ditelusur tarik ke belakang lahirnya PNI 4 Juli ya kan. Kita kan menganut marxisme, Bung Karno melahirkan PNI ya tahun 4 Juli ya kan. Nah, tahun 27. Jadi kita kan terus dulu waktu pengalihan antara Suryadi dengan Mbak Mega itu penuh pertarungan itu di Diponegoro 58 kan juga kan 27 Juli dulu. Tonggak reformasi 27 Juli, kalau nggak ada peristiwa 27 Juli tidak ada reformasi. Maka itu kok di Hasto juga pertaruhannya nih di 27 Juli ini gitu kan. Ya mudah-mudahan kita berdoa bersama lah dengan keyakinan para pengacara kita juga sudah oke mati-matian dan disiplin. Teman-teman itu ku hitung paling dikit yang datang 12, selalu 12, 13, 14, hari ini 14 loh. Bang Tudung, Bang Magdir, ya kan semua serius, ada Patra, ada Roni, ada yang mantan juru bicara KPK, semua teman-teman lah, Tobing semua, senior-senior ya, ada Alfon, semua itu nggak pernah alfa. Ya. Menarik ini tadi pernyataan dari Mbak Ning kalau dulu ya Ibu Ketum, Ibu Megawati jadi tokoh iya mulainya pergerakan perjuangan reformasi. Nah menariknya sekarang orang mungkin berharap dengan peristiwa ini namanya PDIP hancur, habis, namanya Sekjen Hasto juga, tapi malah kebaliknya. Nah, bagaimana menurut? Salah hitung, makanya tadi ku bilang di pikirnya PDI ini kan sasaran lawan kita sebetulnya Mbak Mega atau partai nih yang hancur. Jadi dilumpuhkan dulu sekjennya, karena kan sekjen itu perannya penggerak mesin partai ya kan. Kalau sekjennya dilumpuhkan selesai nih partai. Tetapi malah enggak, lihat aja kawan-kawan datang dengan sukarela loh, mereka nih ongkos sendiri, nggak ada yang dikasih ongkos, mereka makan juga ada aja ibu-ibu yang bawa 20 pak 30 pak, 10 pak untuk kita makan, para pengacara. Aku kan nyaksiin di bawah itu. Bang Magdir tuh cerita, saya itu pernah jadi pengacaranya partai A, partai B, si A, si A. Nggak ada yang gotong royong kayak gini Mbak Ning. Paling ya mereka makan sekeluarga atau separtainya. Ini gila, luar biasa. Itulah yang tanamkan Ibu Mega ya kan, selalu gotong royong. Ya memang udah rohnya begitu dari dulunya. DNA kita nih, partai sendal jepit, tapi keuntungan sendal jepit itu gotong royongnya tinggi, tidak egosentris. Kalau orang-orang yang elit-elit itu kan biasanya ya egois masing-masing, tapi kita itulah nggak hilang juga sampai sekarang. Ketika kita diterjepit itu rasa gotong royongnya muncul. Iya, itu kalau dari dulu PDI Perjuangan tuh gitu. Tasdi aja tuh yang dari Purbalingga datang Tasdi, teman-teman kemarin Sumut, Palu datang dari mana-mana, makanya jadi terkonsolidasi di sini ya kan, terkonsolidasi datang sendiri perasaan itu dari Babel, dari Kalteng, iya terkonsolidasi dari Papua, dari Maluku, ada tuh ketua DPD-nya datang, ketemulah. Makanya aku bilang aku tuh salah satunya yaitu bisa ketemu teman-teman, makanya aku selalu datang ya kan.
Lalu datang nemenin Dek Maria, istrinya Dek Asto kan udah seperti adik lah, gitu, temenin. Aku juga pernah merasakan hal yang seperti ini, jadi gitu. Oke? Iya. Iya ya, siap. Merdeka. Merdeka.